Persib Bandung kokoh di puncak klasemen BRI Super League setelah mengalahkan Semen Padang dengan skor 0-2. Ini kemenangan yang penting meskipun memang Semen Padang berada di papan bawah, tapi 3 poin ini sangat terasa untuk Persib Bandung yang sedang melakoni 9 laga final menuju juara Super League di musim 2025-2026. Di mana tadi 2 gol dicetak oleh Ramon Tanke yang mencetak brace pertamanya di luar kandang atau di luar dari Stadion Gelora Bung Karno. Gue mau mulai dulu dari starting 11 yang diturunkan oleh seorang Bojan Hodak, di mana memang ada sejumlah perubahan yang dilakukan. Kalau untuk Teja Pakualam tampaknya memang tidak akan tergantikan hingga sisa laga musim ini dikarenakan memang tampil konsisten, bahkan malam hari ini mencatatkan clean sheet ke-16 di Super League pada musim ini, di mana ada 4 back yang diturunkan oleh seorang Bojan. Kakang Rudianto dimainkan di sebelah kanan, sementara biasanya Barba berpasangan bersama dengan Matikardi. Malam hari ini Barba berpasangan dengan Julio Cesar, dan keduanya tampil stabil karena biasanya kalau misalkan yang udah ketika bermain away Julio Cesar dimainkan bersama Barba biasanya tidak mendapatkan hasil maksimal. Tapi berbeda pada malam hari ini, Julio Cesar sudah lama tidak bermain dan pada malam hari ini berhasil mengamankan laga melawan Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim. Sementara Elio Randers dimainkan di sisi kiri, dan untuk double pivotnya pada malam hari ini Maklok setelah kemarin sempat cedera beberapa waktu sudah kembali dan juga menjadi kapten tim berpasangan bersama dengan Adam Alis. Tom Hai ditopang sebagai gelandang serang, sementara 3 di depan ada Berguinho di kanan, ada seorang Beckham Putra di kiri, dan juga ada seorang Ramon Tanke dikarenakan memang Andrew Yung yang dipastikan tidak bermain dikarenakan mengalami sedikit cedera. Memang kalau bisa kita lihat bagaimana permainannya tadi, temponya cukup lambat dan Persib Bandung secara keseluruhan memang tampil cukup stabil, dan ini pentingnya Maklok di lini tengah. Kalau misalnya ada yang bilang Maklok tidak penting lagi untuk Persib Bandung, Maklok mungkin sudah menurun untuk Persib Bandung, mungkin orang itu baru menonton Persib Bandung di musim ini. Karena kita lihat Maklok memiliki peran yang sangat luar biasa dan juga sangat menjaga kestabilan dari lini tengah Persib Bandung. Ketika Maklok di sana, Adam Alis bisa berperan sebagai gelandang yang box to box karena Maklok fokus dalam memotong serangan dan juga memastikan bahwa tidak terjadi transisi ketika Persib Bandung kehilangan bola. Dan Tom Hai sendiri memang tampil cukup baik, tidak begitu spesial meskipun memang ada peluang yang tadi didapatkan oleh seorang Tom Hai. Dan tadi kalau misalnya kita lihat sebelum gol terjadi ada 3 peluang, di mana Beckham Putra tadi sempat melakukan shoot on target pada malam hari ini, tapi tendangannya masih pelan dan juga bisa di-save oleh kiper dari Semen Padang. Sementara juga tadi ada satu tandukan dari Julio Cesar yang masih melambung di atas mister gawang dari Semen Padang. Gol baru tercipta di menit ke-32 di mana melalui skema yang sangat baik, sangat luar biasa, dan gue harus kembali kasih kredit kepada Berguinho yang tampil sangat luar biasa. Di awal musim pemain ini banyak dikritik, tapi di tengah musim sampai dengan akhir musim grafiknya sangat naik signifikan dan berhasil mencatatkan satu crossing yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Ramon Tanke. Ini merupakan kecerdikan dari seorang Berguinho yang memberikan crossing yang sangat akurat, membelah pertahanan dari Semen Padang, dan Ramon Tanke bisa coming from behind di waktu yang tepat, di momen yang tepat bisa menceploskan gol ke gawang dari Semen Padang. Ini membuat akhirnya Persib Bandung menutup babak pertama dengan skor 1-0. Karena sebetulnya Semen Padang memiliki sejumlah peluang, tapi Teja Pakualam tampil sangat brilian, pertahanan dari Persib Bandung juga tampil sangat brilian, sehingga membuat Semen Padang belum bisa menyamakan kedudukan. Sementara di babak kedua, memang ada satu peluang dari Uliam Baros yang dimainkan dan membuka peluang Persib Bandung di babak kedua, di mana satu shoot yang sebetulnya sudah sangat bebas di jantung pertahanan dari Semen Padang, tapi syutingnya masih bisa ditahan oleh kiper dari Semen Padang. Ini juga menjadi kritikan untuk Uliam Baros yang dimana pada momen-momen tersebut seharusnya bisa dipastikan Persib Bandung ini bisa mencetak gol. Karena kalau misalkan kejadian tersebut terjadi di Asia, akan sangat sulit untuk Persib Bandung karena momentum-momentum seperti itu tidak akan banyak didapatkan Persib ketika berhadapan dengan lawan-lawan yang berada di level Asia. Sehingga klinis itu menjadi salah satu masukan untuk lini depan Persib Bandung di musim ini. Meskipun di menit ke-69 Ramon Tanke bisa menggandakan keunggulan berawal dari sepakan pojok yang diambil oleh Tom Hai, bisa disapu oleh pertahanan dari Semen Padang, bola muntah lagi kembali ke kaki Tom Hai, bisa memberikan crossing kembali meskipun ada deflect,
Tapi sekali lagi ini kecerdikan seorang Ramon, naluri strikernya ini terlihat yang dimana dia bisa menceploskan bola ke gawang Semen Padang untuk kedua kalinya. Tidak ada yang menjaga, sangat bebas dan membuat akhirnya Persib Bandung pulang dari Padang dengan skor 2-0 dan juga berhasil mencatatkan kemenangan 6 secara away, karena dari 13 kali laga tandang Persib Bandung bisa mencatatkan 6 kali kemenangan, 4 hasil seri dan juga hanya mengalami 3 kali kekalahan. Di mana ini juga merupakan gol ke-7 dari Ramon Tanke. Kalau misalkan 5 gol sebelumnya dicatatkan ketika Ramon bermain di hadapan Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tapi pada malam hari ini dia bisa mencetak brace di laga tandang, yaitu di Stadion Haji Agus Salim di Padang, Sumatera Barat. Sementara juga ada catatan yang sangat menarik, Teja Paku Alam berhasil melampaui rekor dari seorang Andri Tani, kiper dari Persija Jakarta, dengan rekor clean sheet terbanyak dalam satu musim, karena ini merupakan clean sheet ke-16 dari Teja Paku Alam. Hanya tinggal tersisa satu clean sheet lagi dari rekor sepanjang masa dari Liga Indonesia yang dipegang oleh Yo Jae-hon, kiper dari Persipura yang mencatatkan 17 kali clean sheet di zamannya ISL waktu itu, sehingga dengan sisa 8 laga bukan tidak mungkin Teja Paku Alam akan memegang rekor kiper dengan clean sheet terbanyak di Liga Indonesia. Kita akan lihat bagaimana, karena ini kemenangan yang spesial untuk Persib Bandung, karena di laga lain meskipun Borneo FC berhasil mengalahkan Madura United dengan skor 1-3, sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Obieta di menit ketiga, berhasil disamakan karena tadi Christoph melakukan gol bunuh diri di akhir babak pertama, tapi akhirnya ada gol dari Obieta dan juga ada gol dari Peralta yang membuat akhirnya Borneo FC pulang dengan skor penuh 3 poin dari kandang Madura United. Tidak hasil yang positif didapatkan Persib dan juga Borneo, tapi tidak untuk Persija Jakarta, karena Persija harus takluk di Lampung di kandang dari Bayangkara FC di pertandingan tadi sore dengan skor yang yang tipis, yaitu 3-2. Pertandingan yang sangat sengit, pertandingan sangat seru, karena sebetulnya Persija Jakarta seperti biasa di babak pertama mendominasi sangat baik, bahkan ada gol cepat dari Rehan Hanan yang mendapatkan kepercayaan kembali untuk bisa masuk dalam starting 11 oleh Marcio Sousa. Di menit pertama ada satu umpan yang sangat akurat dari seorang Alano yang berhasil menemukan Hanan di tiang kedua yang tidak terjaga dan juga menceploskan bola ke gawang Akil Safik melalui sundulan yang sangat keras dan juga membuat akhirnya Persija Jakarta unggul cepat di menit ke-1. Meskipun demikian, menit ke-28 ada gol dari Moussa Sidibe, karena sejak gol tersebut Bayangkara tampak coba untuk tampil keluar menyerang dan berhasil ada satu crossing yang membawa scrimmage, kehilangan fokus dari pertahanan Persija Jakarta. Ada satu sundulan dari Sidibe yang sangat keras yang membuat akhirnya Bayangkara menyamakan menyamakan kedudukan 1-1. Seharusnya seorang Sirus Margono yang menjalani debut pada malam hari ini bisa mengantisipasi bola, tapi terlihat tadi tidak konsentrasi dan membuat akhirnya babak pertama ditutup dengan skor 1-1. Di babak kedua, Persija yang sebetulnya diunggulkan karena tampil dominan, tampil konsisten, harus kembali lagi melakukan kesalahan yang merugikan timnya sendiri, karena seorang Jordi Amat, pemain yang dianggap senior di timnas Indonesia, harus mendapatkan kartu kuning kedua, kartu kuning yang menurut gua tidak perlu, kartu kuning yang bodoh karena terpancing provokasi dari para pemain Bayangkara yang cerdik. Tahu seorang Jordi Amat sudah mendapat kartu kuning, tapi harus melanggar seorang pemain dari Bayangkara yang membuat akhirnya wasit memberikan kartu kuning kedua yang membuat Persija Jakarta bermain dengan 10 pemain di awal babak kedua. Meskipun demikian, sebetulnya ada satu gol dari Fabio dari tendangan luar kotak penalti, tendangan bebas yang sangat luar biasa. Ini tendangan ketiga spektakuler Fabio untuk Persija. Sebelumnya melawan PSM dia mencetak gol yang sama, melawan Borneo juga mencetak gol yang sama, dan ini kembali diulang. Ini kualitas dari seorang Fabio yang memang tampil sangat dipercaya di lini tengah dari pertahanan Persija Jakarta. Tapi sekali lagi kalau kalian nonton konten gue di Warga Lokal, bukan Persija Jakarta namanya yang tidak tampil konsisten di 10 menit awal. Mereka sangat-sangat sering kebobolan di 10 menit awal. Gue nggak tahu apakah karena kualitas benchnya, meskipun memang di putaran kedua bench dari Persija Jakarta sudah jauh lebih baik, tapi memang tidak bisa menjaga kestabilan dari pertandingan. Dan terbukti tadi ada satu gol dari seorang dari Bayangkara, dari Denis Sulistiawan, memanfaatkan tendangan bebas yang sangat cantik
tendangan bebas yang mengincar pojok gawang dari Sirus Margono yang membuat akhirnya skor 2 sama di menit ke-86. Sebelum akhirnya ada satu soloran dari Mosa Sidibe. Ini pemain yang sangat kualitas, sangat luar biasa. Pemain yang pernah membela Persis Solo, ke JDT, kembali ke Super League, membela Bayangkara, dan juga akhirnya membungkam Macan Kemayoran yang membuat Persija tidak bisa membawa poin dari Bayangkara, sehingga akhirnya tadi pertandingan dimenangkan Bayangkara dengan skor 3-2. Ini yang membedakan Persib Bandung dan juga Persija. Mungkin kalau misalkan kualitas pemain 11-12, tapi mentalitas itu yang menurut gua pada musim ini belum dimiliki oleh Persija Jakarta. Dengan hasil ini, Persib Bandung kokoh di puncak klasemen dengan raihan 61 poin, jarang 4 poin dari Bayangkara FC yang berada di posisi, maksud gua Borneo FC di posisi kedua dengan raihan 57 poin, dan juga Persija Jakarta gagal memangkas poin dengan Persib Bandung yang berada di posisi ketiga dengan selisih 9 poin. Persib Bandung habis ini akan menjamu Bali United di GBLA, sementara untuk Borneo FC akan menjamu PSBS Biak, dan untuk Persija Jakarta juga akan melakukannya laga home melawan Persebaya Surabaya. Ini tidak mudah untuk Persija, dan kalau misalkan nanti kehilangan poin lagi di GBK, bukan tidak mungkin di sisa 7 pertandingan akan hanya Persib Bandung dan juga Borneo yang akan menjadi kontestan juara Super League di musim 2024-2025. Ramon Tanke layak untuk bisa mendapatkan Man of the Match. Gimana kalau menurut kalian, apakah Persib Bandung layak untuk bisa hat-trick juara, dan juga siapa pemain terbaik di pertandingan malam ini? Coba tulis di kolom komentar.